Kisah ini mencerminkan sebuah kehidupan sehari-hari. Kisah cinta seorang cleaning service dengan Andini, gadis cantik putri konglomerat. Episode 18. Kok Bapak bisa tahu sebenarnya Bapak ini siapa? Sehingga Bapak tahu dan kenal dengan ibuku, tanya Mahdum. Dia benar-benar anakku. Ya Tuhan, anakku sudah besar. Setelah sekian lama tidak bertemu. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mempertemukan aku dengan putraku yang hilang belasan tahun lalu, kata sang bos besar, yang berkata-kata di hati, sambil meneteskan air mata, dan melihat ke arah Mahdum Malawi. Kok Bapak nangis? Tanya Mahdum. Apa pertanyaanku salah Pak? Maafkan aku Pak, kalau pertanyaanku membuat hati Bapak sedih, kata Mahdum. Lalu bos besar menyahut, bukan itu anakku, kata sang bos besar. Anakku, kata Mahdum, dengan wajah penuh heran dan bingung. Iya nak, kamu adalah anak Bapak yang hilang belasan tahun lalu, kata bos besar. Maaf Pak, saya nggak ngerti maksud Bapak, kata Mahdum. Kamu itu anakku, nak, kata sang bos besar. Maaf Pak, sepertinya Bapak salah orang. Karena, aku bukan anak Bapak. Bapak itu orang kaya. Nggak mungkin punya anak sepertiku. Mimpi pun tidak. Kalau aku anak orang kaya, kata Mahdum. Tapi kamu anakku, nak. Kalau Bapak benar orang tuaku, tolong Bapak ceritakan, kenapa saya bisa bersama orang lain? Bisa bersama Ibu Wati. Kalau cerita Bapak sama dengan cerita ibuku, berarti benar. Kalau Bapak adalah orang tuaku, kata Mahdum. Kemudian, bos besar menceritakan kronologis kejadiannya. Jadi, sekitar 20 tahun lalu, waktu itu, Bapak ada kerjaan di luar kota, sehingga Bapak tidak bisa berada di rumah. Kala itu, Ibu Wati mau pinjam uang yang amat besar. Namun, pada saat itu, kondisi perusahaan Bapak sedang mengalami turun produksi, bahkan hampir bangkrut, sehingga kami tidak memberikan pinjaman pada Ibu Wati. Dan, setelah beberapa hari kemudian, Ibu Wati menghilang, dan membawa anakku, yang bernama Mahdum Malawi Krisdinata. Bapak sudah mencarinya kemana-mana. Bahkan pada saat itu, seluruh kerabatnya, yang Bapak tahu, sudah Bapak hubungi mereka semua. Namun, semuanya menjawab, bahwa tidak tahu, dan tidak sampai situ. Pencarian pun terus kami lakukan. Bahkan sampai detik ini, kami terus mencari, termasuk mamahmu. Beliaulah orang yang pertama kali melihatmu. Beliau bilang bahwa anak kami yang hilang. Dia bekerja di perusahaan ini. Makanya, semenjak melihatmu ada di perusahaan ini, mamahmu itu selalu ikut ke kantor. Padahal, biasanya tidak pernah mau ikut ke kantor. Tapi setelah melihatmu, dia sering banget ke sini. Karena dirinya yakin bahwa anaknya ada di sini. Dan, itu kamulah anak itu, kata sang bos besar. Oh ya, semalam aku pergi ke rumah yang ditunjukkan oleh ibu. Ibu menuliskan wasiat dan mencantumkan alamat rumah orang tuaku. Tapi, ketika saya ke sana, rumah itu kosong. Apa Bapak bisa sebutkan alamat itu untuk meyakinkan kalau Bapak adalah orang tuaku, kata Mahdum. Kemudian, Pak Krisdinata pun menyebutkan alamat tersebut, dan alamat yang disebutkan oleh Pak Krisdinata sama persis dengan yang ditulis oleh Ibu Wati dalam surat wasiat itu. Lalu Mahdum berkata, iya benar, alamat itulah yang dituliskan oleh Ibu. Tapi kenapa Bapak pindah rumah? Apa Bapak nggak mau ketemu aku? Soalnya, aku semalam ke situ, tapi rumah itu sudah kosong, sudah dipenuhi oleh tumbuhan lumut. Sepertinya, sudah puluhan tahun tidak berpenghuni, kata Mahdum. Bukan seperti itu anakku. Mamahmu sangat amat kehilanganmu. Mamahmu itu tidak mau tidur karena terus-menerus teringat kamu. Maka Bapak putuskan untuk pindah rumah karena suara tangismu kecil dulu selalu terngiang di telinga hingga kami harus meninggalkan rumah itu dan beli rumah baru. Bahkan, rumah itu pun tidak kami jual. Kami biarkan rusak dengan sendirinya. Kami buat semua itu kenangan yang terindah. Bahkan,
Kalau Bapak rindu kamu, Bapak datang ke rumah itu, untuk melepaskan rindu kami pada Munak, kata Pak Krisdinata. Keduanya pun meneteskan air mata. Namun, Mahdum masih menyimpan kekecewaan, karena tidak bisa menemukan dirinya. Kenapa membiarkan dirinya dirawat dan dibesarkan oleh orang lain? Kemudian Pak Krisdinata berkata, ini Papa Munak, dan beliau adalah mamah kamu. Peluklah Papa nak, Papa rindu. Namun, Mahdum masih terdiam diri saja. Di saat Pak Krisdinata meminta agar dipanggil Papa, Ibu Yunita pun terbangun dari tidurnya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk mengikuti episode berikutnya. Terima kasih.